Dion menutup telepon Anthony, lalu menyuruh orang untuk mengintai Hendra. Sekarang dia masih berada di rumahnya sendiri, tidak terlihat melakukan apapun. Kelihatannya dia sudah mengurus semua masalahnya. Dion pun bersiap-siap untuk pulang. Saat itu, Ibu Su menelpon. Dion merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun belakangan ini Dion sudah berusaha meluruskan hubungan Cindy dan ibunya. Jadi dia tidak berani menolak telepon dari ibunya. "Ibu, ada masalah apa? Kita bicarakan nanti malam ya. Hari ini aku sudah janji dengan Cindy membawanya mencoba gaun pengantin." Begitu berkata, Dion sudah memotong percakapan ibunya, memutuskan untuk langsung menutup telepon. Dan terdengar suara mendesah dari ibunya. "Dion, kalau kamu tidak cepat datang, jangan memanggilku ibu lagi." Dion dengan serba salah mengucap matanya. Dia tahu pasti ini bukanlah hal baik, namun dia sudah berjanji dengan Cindy. Lagi pula ada masalah sebesar apa sampai ingin memutuskan hubungan keluarga? "Ibu, jangan bercanda. Sekarang Cindy sedang mengandung cucumu." Dion tahu dengan menggunakan anak dalam kandungan Cindy akan berguna. Ibu Su pun terdiam sejenak, namun dengan tegas berkata, "Aku tahu tidak bisa melawanmu. Mencoba gaun pengantin kan bisa ditunda. Namun nyawa Elsa dalam bahaya. Kamu seharusnya memikirkan hubungan pertemananmu juga kan?" "Elsa, wanita itu, apa yang dia lakukan? Tidak bisa membuat Cindy bahagiakah? Seharusnya ini semua adalah cuma rekayasa." "Ibu, wanita itu sangat pintar. Kamu jangan tertipu. Sudah, jangan membicarakan ini lagi. Aku sedang berkendara." Dion pun menutup telepon. Namun Ibu Su tidak berhenti menelponnya. Dion sangat kesal. Mengapa begitu sulit baginya untuk menikahi wanita yang dia cintai? "Elsa sedang dalam pertolongan. Aku sedang menunggu di rumah sakit. Mana mungkin ini palsu. Kali ini kamu datang melihat Elsa. Bagaimanapun dia itu begitu mencintaimu. Barulah ingin bunuh diri. Lain kali baru coba gaun pengantin. Belakangan ini aku juga melihat dengan jelas kelakuan Cindy. Seketika aku tidak bisa menerima. Tapi aku juga tidak akan menghalangi. Bagaimana?" Nada Ibu Su pun melembut, tidak seperti sedang berpura-pura. Jika Elsa bunuh diri, memang sungguh tidak pantas. Bagaimanapun ini adalah salahnya. Tidak salah jika dia menjenguknya sebentar. Ibu Su juga sudah setuju tidak akan menghalangi pernikahannya dengan Cindy. Dan ini akan membuat mereka lebih tenang. Setelah melihat waktu, baru jam 2.30 siang. Pergi melihat sebentar lalu menemani Cindy mencoba baju. Seharusnya itu tidak masalah. Dion menghela napas dan berkata, "Baiklah." Dari CCTV, Hendra melihat Dion sedang berkendara menuju rumah sakit. Dia pun mematikan rokoknya. Tidak dipungkiri lagi, setelah menjadi penerus keluarga Chu, dia lebih mudah melakukan sesuatu, termasuk mengetahui bahwa Anthony sudah naik pesawat pergi dari kota Rao. Dia pun tersenyum. Jika Anthony di sini, Anthony pasti akan menghalanginya. Dia ingin tahu betapa dalamnya hubungan Cindy dan Dion. Hendra pun berkendara sendiri menuju rumah keluarga Su. Cindy tidur siang dengan tidak tenang. Jam 2 dia sudah terbangun. Dia selalu merasa tidak tenang, takut jika terjadi sesuatu. Dia ingin menelpon Dion, namun takut dia merasa dirinya itu terlalu terburu-buru. Dan sekarang barusan jam 2.30. Mereka barusan berbicara lewat telepon. Cindy pun dengan kacau sedang membaca buku di taman. Sinar matahari menyinarinya, sangatlah hangat. Jam 3, Cindy akhirnya tidak tahan dan menelpon Dion. Dengan cepat Dion pun mengangkatnya. "Dion, kapan kamu akan pulang?"
Mendengar suara Cindy yang tidak sabaran pun membuat Dion tersenyum. Dengan cepat dia sudah sampai di rumah sakit. Setelah melihat wanita itu, dia akan segera pulang menjemput Cindy. Namun menurutnya datang menjenguk Elsa tidak perlu dikatakan pada Cindy. Jangan-jangan mendengar kabar Elsa bunuh diri akan membuat Cindy sedih. Bagaimanapun, dia itu adalah wanita yang baik. Setelah aku membereskan masalah di sini, ada apa? Apakah kamu sudah tidak sabar? Dion bercanda dengannya. Cindy yang mendengar ucapan Dion pun merasa tenang. Wajah Cindy pun memerah. Di dalam pikirannya terlihat wajah Dion yang sedang mengatakan ini, dan wajahnya pun semakin memerah. Kamu sibuk dulu kalau begitu. Aku tutup telepon ya. Cindy dengan malu menutup telepon. Dion yang merasa dia malu menutup telepon seperti ingin melarikan diri, membuatnya tertawa. Wanitanya mengapa begitu lucu? Suasana hati Dion pun menjadi baik. Dan saat ini yang tidak terpikirkan olehnya, pria yang dia takutkan pun berhasil masuk ke rumahnya. Dia lupa bahwa di rumah itu tidak ada pengawal yang mengenali wajah Hendra. Halo, apakah kamu bisa memberitahu Cindy bahwa ada teman yang datang menemuinya? Karena mereka akan segera menikah, orang rumah pun tidak menjaga Cindy dengan ketat, malah sangat menghormatinya. Karena Dion takut ada bahaya jika Cindy di luar, dan luka pada kakinya membuat Cindy sedikit trauma. Jadi, dia selalu berada diam di rumah. Selain Dita dan Hendra, Cindy tidak memiliki teman. Namun sekarang Dita ada di Amerika. Seharusnya itu adalah Hendra. Cindy tahu perasaannya terhadapnya. Perasaannya sangat kacau karena dia sudah menganggap Hendra seperti keluarganya. Jadi masalah pernikahannya, Cindy berharap Hendra akan mendoakannya. Karena selain dia, Cindy sudah tidak ada keluarga. Biarkan dia masuk. Saat ini Cindy hanya ingin memberitahunya bahwa dia benar-benar mencintai Dion dan Dion juga benar-benar baik padanya. Mengenai bekas ciuman, dia sedang menunggu Dion untuk menjelaskan. Dia percaya ini hanyalah salah paham. Tanpa halangan, Hendra melihat Cindy. Karena Cindy sedang hamil, makanan yang dimakannya sangat bergizi, membuatnya menjadi gemuk. Namun karena dipenuhi cinta, dia juga terlihat lebih bersemangat dibandingkan dengan Cindy yang sebelumnya. Dia terlihat semakin cantik. Namun memikirkan semua perubahan Cindy karena pria yang bernama Dion pun membuat Hendra tidak senang dan mengepalkan tangannya. Sekarang dia ingin Cindy melihat sebenarnya pria semacam apa Dion. Walaupun ada kebohongan, demi mendapatkan Cindy, dia akan melakukan segala cara. Cindy, mengapa kamu tidak melihat jelas orang seperti apa Dion? Mendengar ini membuat Cindy kesal. Aku sudah bersama dengan Dion begitu lama. Aku tahu lebih banyak darimu, jawab Cindy. Kamu itu sudah dibutakan oleh cinta. Hendra tersenyum dingin. Dia pun melempar sebuah kantong plastik ke meja. Melihat kantong itu, Cindy hanya menatap Hendra, sedang